Alhamdulillah, saya baru selesai menghadap Bapak Presiden dan kami melakukan rapat terbatas untuk membahas pertama adalah peresmian listrik desa. Kita tahu bahwa dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000, dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya udah selesai sekitar 1.400 lebih, yang ini akan dilakukan peresmian oleh Bapak Presiden nanti dalam waktu dekat sebelum tanggal 14 Agustus. Yang kedua, kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 gigawatt yang insya Allah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan. Nanti Bapak Presiden sendiri yang insya Allah dalam rencananya akan meresmikan. Yang berikut kami juga melaporkan tentang geopolitik peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai. Tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insya Allah di atas standar minimum nasional termasuk kondisi LPG. Namun harganya masih naik turun, di harga global juga demikian. Tapi kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi, termasuk dalamnya adalah LPG subsidi. Yang berikut tadi juga kami melaporkan membahas tentang penataan pertambangan dalam rangka peningkatan PNBP kita, dan alhamdulillah semuanya sudah disampaikan tadi. Dan beberapa hal penting yang Bapak Presiden arahkan adalah terkait dengan BBM yang untuk nelayan yang harus kita perhatikan betul agar mereka bisa menjalankan usahanya. Saya pikir demikian teman-teman media. Pak, impor minyak Rusia update-nya seperti apa, Pak? Impor minyak dari Rusia, Pak? Teman-teman, kan sudah saya jelaskan bahwa tahap pertama sudah terrealisasi. Ya, yang melakukan impor itu adalah pemerintah Indonesia. Saya ulangi, yang melakukan impor BBM Rusia itu adalah pemerintah Indonesia, G2G. Dan kami dari pemerintah menugaskan Lemigas sebagai BLU dari SDM yang melakukannya. Jadi dan ini akan terus menerus, karena apa? Tujuannya adalah untuk menjaga cadangan kita jangan sampai terjadi kekurangan, dan sekaligus memastikan bahwa energi dalam negeri kita bisa tersedia. Demikian. Terima kasih. Pak, izin Pak, kalau misalnya tadi tentang listrik desa, apakah sudah strategi seperti apa? Itu aja Pak. Mengenai dengan anggaran listrik desa yang kita melakukan, ini adalah program 2025. Sudah selesai pekerjaannya. Jadi nggak lagi kita bicara anggaran karena sudah mau diresmikan. Namun 2026, 2027 itu anggarannya juga sudah ada. Jadi tidak ada isu menyangkut anggaran. Sekarang tinggal implementasi. Saya ulangi, yang saya laporkan tadi yang akan diresmikan itu adalah program 2025 yang sudah selesai. Yang kedua, menyangkut dengan subsidi dari BP2 PKS dengan harga dengan harga minyak yang di atas rata-rata $90 per barel ICP, itu kita tidak ada persoalan di BP2 PKS termasuk dengan B50. Nah, doakan aja mudah-mudahan ke depan keseimbangan akan terus terjadi. Termasuk dalamnya adalah dengan kita menaikkan menjadi program B50 itu kan ada penambahan CPO, dan itu semua bisa teratasi dengan tetap menjaga kebutuhan domestik, selebihnya baru kita melakukan ekspor. Jadi keseimbangan ekspor pun dijaga. Demikian ya teman-teman ya. Baru saja kami mengikuti rapat terbatas dipimpin langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih, para menteri dan kepala badan termasuk Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah pejabat lain yang terkait, membahas tentang potensi El Nino yang juga mungkin menghadirkan bencana di negeri kita. Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin
agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak terlalu menghadirkan permasalahan yang terlalu berarti bagi masyarakat kita, termasuk mengganggu sektor pangan dan ekonomi secara keseluruhan. Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu. Secara umum, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, secara total neraca air kita ini masih memadai, masih mencukupi, artinya masih aman. Dan tadi kami mendengar juga dari Menteri Pertanian misalnya juga menyampaikan kesiapan stok pangan kita yang juga dirasakan masih cukup aman. Tetapi kita tidak boleh lengah karena El Nino juga bisa terus meningkat derajatnya. Tadi Kepala BMKG misalnya juga menyampaikan ada trend line yang harus kita antisipasi bersama, terutama jika masih berhimpit antara El Nino dengan masa kemarau. Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran hutan dan lahan. Karena kita tahu di sejumlah provinsi, misalnya Riau, kemudian juga Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan sejumlah provinsi lain, apakah itu yang sifatnya lahan gambut maupun yang non-gambut, ini kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman. Saya rasa itu yang menjadi perhatian dan esensi dari rakor tadi. Yang jelas bahwa Presiden Prabowo Subianto begitu concern dan memberikan direktif yang taktis kepada seluruh jajaran agar semuanya siap, termasuk pemerintah daerah. Saya rasa itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya. Di update setiap saat oleh BMKG termasuk BNPB karena dua institusi itulah yang memiliki otoritas untuk memetakan, mengidentifikasi wilayah-wilayah yang masuk kategori perlu mendapatkan pengawasan ketat. Nah, ini tentunya kedua lembaga tersebut yang bisa menjelaskan secara lebih rinci, tetapi ada tadi sudah dipaparkan juga. Kemudian pertanyaan kedua, OMC ini juga sudah dilakukan selama ini, tapi terus diantisipasi dengan mensimulasikan, memproyeksikan beberapa minggu atau bulan ke depan. Ini akan terus dilakukan, tentu kolaborasi antar berbagai stakeholders. Tapi tadi juga dibahas bahwa metodologi OMC ini semakin berkembang. Artinya tidak hanya menggunakan cara-cara yang konvensional yang selama ini kita gunakan, tapi juga tadi didiskusikan bagaimana nanti ke depan dengan perkembangan teknologi, misalnya dengan drone dan yang lain-lain, ini bisa meningkatkan efisiensi sekaligus juga efektivitas operasi modifikasi cuaca. Dan yang terakhir terkait dengan swasembada air, ini terus kita godok dan sebetulnya secara umum Indonesia ini yang terdiri dari begitu banyak pulau, ada daerah-daerah yang surplus, tapi ada juga daerah-daerah yang masih menghadapi kekurangan atau potensi kekeringan. Inilah yang masih terus kita kerjakan bersama. Kita ingin terus
mencari sumber-sumber air. Tadi juga dibahas bagaimana pengembangan atau strategi untuk misalnya desalinasi air laut untuk sejumlah kawasan atau pulau-pulau. Lalu bagaimana melakukan penjernihan air payau dan lain sebagainya. Jadi kita ingin mendorong bahwa ketika cuaca ekstrim terjadi, termasuk El Nino yang mungkin berkepanjangan, kita semua siap dan juga harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi bukan hanya jika kekurangan air tapi juga jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Demikian. Ya. Ya, saya rasa kita semua harus memiliki kesiapan dan terus ikuti informasi, baik itu yang fokus di sektor pertanian, dan kita tahu bahwa kalau terjadi kebakaran tentu ada risiko bagi masyarakat di sekitar, maka ini juga harus di backup dengan kesiapsiagaan di berbagai lokasi, di berbagai provinsi maupun kabupaten kota. Selebihnya ya kita berharap ini tidak akan terlalu berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.